Sobat Cerdas Hukum, berjumpa kembali di acara podcast Ngopi, ngobrolin inspirasi dan aspirasi. Bersama saya Indra Swati akan menemani di episode kelima di tahun 2025. Sobat Cerdas Hukum, kata pepatah, hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Nah, berbicara tentang hukum, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial di episode kelima ini. Yang episode sebelumnya hampir semuanya adalah laki-laki ya. Jadi di episode ini episode yang sangat spesial, kita kedatangan tamu Mbak Ibtu Ida Ayu Ratih Tirta Dewi SH. Selamat pagi kembali Mbak. Selamat pagi. Beliau merupakan PS Kauren Uren Subakremin Bitkum Polda Nusa Tenggara Barat. Nah, ada yang menarik di CV beliau, yaitu salah satunya pernah mengenyam pendidikan khusus profesi advokasi ya Mbak ya, di tahun 2020. Iya, ya mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang pengalamannya dalam berprofesi sebagai polwan ya Mbak ya, silahkan. Baik Mbak, terkait dengan Mbak tadi menyebutkan saya memiliki pendidikan tambahan di PKPA namanya Mbak, disingkat dengan PKPA, itu pendidikan khusus profesi advokat. Itu mengawali saya pertama kali mutasi Mbak dari Lombok Tengah ke Bitkum Polda NTB. Di sana pimpinan kami Bapak Kombes Pol Abdul Ajas Siagian melakukan kaderisasi karena banyaknya gugatan yang masuk kepada institusi kami. Jadi kami dibekali dengan itu. Kemudian untuk kegiatan PKPA ini sendiri sebenarnya dari Mabes Polri, Divkum sudah melakukan kerjasama dengan Perhadi Mbak. Cuman pada saat itu karena Pak Kabitkum ingin segera saya melaksanakan profesi advokat ini, beliau mengirim saya di Perhadi cabang Lombok Timur. Demikian Mbak. Iya, baik, terima kasih. Baik, kita kembali dengan materi podcast kali ini, bahwa kita ketahui nih di Polda Nusa Tenggara Barat biasanya itu kan banyak bagian-bagiannya Mbak ya. Nah, di bidang hukum sendiri ini memiliki kemiripan tugas dan fungsi dengan kantor wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat. Baik, Sobat Cerdas Hukum ingin tahu lebih lanjut, yaitu bagaimana tugas dan fungsi dari bidang hukum Polda Nusa Tenggara Barat. Baik, Bitkum Polda NTB ini merupakan satker di bagian dari Polda NTB yang melakukan kewenangan terkait pembinaan. Nah, di dalam Perpol nomor 3 tahun 2024 yang merupakan perubahan dari Perpol 14 tahun 2018. Jadi Satker Bitkum ini memiliki tugas dan tanggung jawab, diantaranya adalah ketatausahaan, kemudian melakukan penyuluhan dan sosialisasi hukum, kemudian ada penegakan HAM di sana, kemudian melakukan bantuan hukum. Nah, bantuan hukum di sini oleh Bitkum itu terkait dengan bantuan hukum dan pendampingan hukum internal dan eksternal. Internalnya di sini kami objeknya adalah anggota Polri dan PNS Polri serta keluarga besar anggota Polri. Di dalam pendampingan hukum yang internal kami biasanya di dalam proses persidangan KKEP, disiplin. Nah, kalau untuk eksternalnya kami melakukan pendampingan hukum itu mulai dari peradilan tingkat negeri sampai dengan Mahkamah Konstitusi. Demikian. Iya. Baik, berbicara tentang bantuan hukum, di kantor wilayah Kementerian Hukum sendiri juga memiliki ini tuh sekedar pengetahuan. Jadi kami juga memiliki bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin, tapi bukan secara langsung ke masyarakat, tetapi melalui PBH, pemberi bantuan hukum. Nah, itu terakreditasi oleh kami, dan melalui PBH inilah yang akan menyalurkan bantuan hukum gratis ke masyarakat. Jadi benar-benar ada kemiripan ya. Baik. Penyuluhan hukum juga ya, seperti itu. Memang paling tepat Polri dengan Kemenkum itu berkolaborasi. Iya, betul sekali. Baik, kalau kami untuk terkait kegiatan pendampingan hukum ini memang masih dibatasi. Jadi kami hanya melakukan PKPA, kemudian setelah kami memiliki legal standing, kami melaksanakan ujian. Tetapi kami tidak sampai disumpah di pengadilan. Jadi kalau kami sudah disumpah berarti kami harus sudah purna tugas. Dan kalau kami sudah purna tugas, disumpah, bisa kami melakukan komersil kepada masyarakat umum. Itu perbedaannya. Iya. Jadi ini ya,
tidak hanya terhenti sampai di kepolisian, tapi Purna juga bisa berlanjut ya untuk ilmunya disampaikan ke masyarakat. Baik, kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Ini agak sedikit agak-agak sedikit menyentil lah nih ya, karena kita banyak sekali isu-isu yang marak, yaitu terkait dengan efisiensi anggaran. Iya. Jadi untuk seluruh instansi hampir di seluruh Indonesia ini kan terkena dampak efisiensi anggaran. Salah satunya juga kepolisian tentunya. Nah, untuk mengatasi atau menjalankan programnya, mungkin bisa dijelaskan sedikit apakah ini tetap optimal maksimal walaupun ada efisiensi anggaran atau seperti apa? Silakan. Baik, Mbak. Terkait dengan efisiensi anggaran, bagaimanapun juga kita di Polri ini kan harus mengamankan kebijakan pemerintah. Betul. Dan itu juga pasti positif thinkingnya adalah demi kebaikan masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Di dalam Bitkom sendiri memang kebetulan dengan jabatan saya adalah sebagai PS Kauren. Kauren itu adalah perencanaan anggaran, Mbak. Nah, kami kan sebelumnya sudah mendapatkan anggaran. Di dalam pagu indikatif kami sudah diketok palu mendapatkan anggaran, kemudian diefisiensi. Dari Rengiat yang sudah kami rencanakan, otomatis tidak semua bisa kami laksanakan secara optimal. Tetapi bukan berarti kami tidak bisa melaksanakan seutuhnya. Jadi seperti contoh di dalam anggaran penyuluhan, Mbak, penyuluhan hukum kami kan melaksanakan Rengiat itu di dalam jajaran Polda NTB. Dari Polres dan jajaran seluruhnya kami ada 10, biasanya kami melakukan penyuluhan dan sosialisasi hukum. Dari mata anggaran itu diefisiensi sehingga kami menyiasati, Mbak. Nah, pimpinan kami menyiasati dengan membuat jukrah-jukrah ke jajaran sehingga apa yang menjadi pesan atau penekanan dari pimpinan itu tetap sampai. Kemudian kami menyiasati penyuluhan itu atau sosialisasi tentang peraturan yang baru atau update tentang Perpol atau Perkap yang terbaru dengan Zoom meeting. Demikian, Mbak. Iya. Baik, bisa juga diatasi, ini sekadar masukan untuk efisiensi anggaran, bisa juga bekerja sama dengan kami karena memiliki tugas fungsi yang sama ya, penyuluhan hukum juga. Mungkin bisa nanti kita kolaborasi, sekali-kali turun ke lapangan dengan bersama-sama, bisa dengan anggaran kami, bisa dengan, jadi kan ada inovasi lah seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Sebelum adanya podcast kita telah berjumpa dan silaturahmi terlebih dahulu ya, Mbak ya. Tentunya selanjutnya di tahun 2025 ini kita akan berencana berkolaborasi menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Mungkin bisa dijelaskan di Sobat Cerdas Hukum seperti apa bentuk dari kerjasamanya. Baik. Kalau dari Polri khususnya Bitkom itu sendiri sebenarnya bukan 2025 saja, Mbak ya, kita mengawali di tahun-tahun sebelumnya itu Bapak Kabitkom kami juga sudah sering didaulat untuk mengisi acara-acara di Kemenkom ini gitu sebagai narasumber. Nah, kemudian dengan Bapak Kapolda kami yang baru mulai menjabat di Polda NTB juga sudah melakukan silaturahmi dengan Kepala Kanwil Kemenkom NTB juga, dan kemarin juga dari utusan dari Bitkom juga sudah silaturahmi juga dengan bagian penyuluhan di sini terkait akan membahas beberapa draft kerjasama yang tadi Mbak sampaikan bahwa kita akan melaksanakan sosialisasi hukum, kemudian penyuluhan hukum bersama, dan kami juga sudah mendengar bahwa Kemenkom ini memetakan daerah-daerah rawan bekerja sama dengan kades-kades, kalau nggak salah sampai 600 kades, yang itulah yang akan didatangi sebagai objek kita melakukan penyuluhan. Itu kami menyambut baik sekali, Mbak. Kemudian untuk harmonisasi mungkin Mbak, harmonisasi, sinkronisasi terkait perjanjian kerjasama atau verifikasi peraturan mungkin kita bisa draftkan kembali sebagai kerjasama. Iya, baik, sangat menarik sekali ya, karena memang terdapat banyak kemiripan tugas dan fungsi sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan tusi tersebut ya. Baik, untuk perlu diketahui bahwa memang untuk kami memiliki namanya Desa Binaan dan Desa Sadar Hukum. Jadi kalau untuk di Nusa Tenggara Barat ini tersebar di 123. Nah, untuk menjalankan penyuluhan hukum biasanya di awal tahun kami membuat peta permasalahan hukum. Jadi nanti peta permasalahan hukum itu akan dilihat mana kalau di sana kan tadi kerawanan ya. Jadi permasalahan hukum tertinggi apa, misalkan di sebuah desa
pernikahan anaknya tertinggi. Jadi kita nanti penyuluhannya berdasarkan itu. Misalkan begalnya yang tertinggi, maka penyuluhannya juga berdasarkan itu. Jadi turun ini sudah ada pegangan kami, dan di tahun ini kami sangat bersyukur apabila memang kami nantinya akan difasilitasi untuk membuat peta permasalahan hukum yang tentunya sumber datanya itu biasanya berasal dari Polres-Polres di Nusa Tenggara Barat. Jadi kalau sudah di awal ini bekerja sama, tentu memudahkan kami dalam menyusun peta permasalahan hukum. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ya, Sobat Cerdas Hukum juga ingin tahu program layanan dari bidang hukum yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, karena tadi ada dijelaskan juga ada internal, ada eksternal ya. Karena kalau lihat juga banyak juga yang program internal untuk kepolisian ya, nah eksternal ini lebih menyentuh ke masyarakat. Ya, mungkin bisa dijelaskan. Pada dasarnya kami di kepolisian ini adalah mengemban tugas pelayanan kepada masyarakat. Memang ada beberapa satker besar kami itu memang langsung bersentuhan kepada masyarakat seperti Binmas, kemudian Lantas, Reskrim. Meskipun kami di bidang hukum ini yang mengemban fungsi pembinaan, tapi tidak menutup bahwa kami juga menyentuh masyarakat. Seperti contoh kami di Subdit Sulhukum, Mbak, kami juga punya Subdit Sulhukum. Nah, di sana kami di setiap hari Rabu melakukan penyuluhan hukum terhadap tahanan. Nah, tahanan ini kan otomatis masyarakat kami semua. Iya, betul. Di sana kami memberikan pesan moral, kemudian memberikan arahan-arahan, menyampaikan bahwa hak-hak tahanan itu seperti apa saja dan lain sebagainya, Mbak. Kemudian yang kedua, dengan lahirnya Perpol 6 tahun 2024, di situ di dalam pasal 2 dapat memberikan pendapat dan saran hukum. Nah, itu tidak hanya kepada instansi kepolisian atau personel di dalamnya, kemudian kepada instansi pemerintah, juga di sana itu bisa kepada masyarakat. Nah, di dalam Perpol itu di pasal 7 dan 8 disampaikan bahwa ketika masyarakat ingin mendapatkan pendapat dan saran hukum dari Polri, bisa mengajukan kepada Bapak Kadifkum Mabes Polri, atau yang di sini di wilayah jajaran Polda kepada Bapak Kabitkum. Tetapi dengan syarat bahwa apapun permasalahannya disampaikan secara tertulis dengan dokumen permasalahan. Demikian. Berarti itu tertuang juga di dalam layanan ya? Iya, tertuang di dalam layanan. Kemudian kami juga sudah diluncurkan aplikasi Sisdipkum, Mbak, dari Mabes Polri oleh Bapak Kadifkum. Nah, di sana salah satu fiturnya memuat tentang aturan-aturan terupdate yang digunakan oleh kepolisian. Nah, masyarakat bisa mengakses itu melalui linknya. Jadi masyarakat kan otomatis tahu, oh ternyata ini saja loh peraturan-peraturan yang dipakai, sudah diupdate, sudah merupakan aturan yang mengalami perubahan, sehingga mungkin bagi lawyer-lawyer yang bersinergi dengan kita pada saat beracara di PN dapat mengetahui hal itu, dapat mengakses, mengetahui. Berarti sudah sangat luar biasa. Penyuluhannya tidak secara hanya langsung, juga secara online juga ya, melalui aplikasi ya. Jadi nggak perlu ribet-ribet ngetik di Google gini ya, cukup dengan masuk di dalam satu website, kemudian data itu sudah terdata semua ya. Baik. Benar, Mbak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi setelah penjelasan tadi, ada yang menarik tentang tugas dan fungsi Polri, yaitu peran sebagai advokat dalam sidang pra-peradilan, pidana, perdata maupun PT-UN. Nah, ini berarti polisi ini selain memiliki kemampuan penyelidikan juga dibekali ini ya, advokasi ya. Dan ini bisa sebagai advokat juga ya. Iya, Mbak. Sedangkan kalau misalkan di dalam aturannya sendiri, kalau sebagai advokat kan ada larangan ya mungkin ya. Tapi mungkin kita ingin menelisik lebih jauh, ini peran sebagai advokat yang seperti apa sih sebenarnya? Seperti itu, silahkan. Instansi kepolisian ini juga tidak berdiri sendiri dengan aturan-aturan internal yang diterbitkan atau diluncurkan oleh Bapak Kapolri ya, Mbak ya. Kami juga bergerak itu berdasarkan peraturan pemerintah. Jadi di peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2003 itu sudah diatur bahwa kami dari kepolisian tuh wajib mendampingi personel kami apabila tersangkut perkara pidana, perdata, petun dan lain sebagainya. Cuman ada batasan-batasan yang harus kami pahami bersama. Demikian, Mbak. Di dalam
peraturan internal kami juga di Perkap 2 tahun 2017 juga mengatur tentang itu. Cuman kami dalam beracara di pengadilan kami bisa berkolaborasi dengan pengacara luar untuk mendampingi personel kami. Oh iya. Ya sudah banyak sih yang kami lakukan di pengadilan negeri ini, termasuk di jajaran-jajaran juga ya, di pengadilan negeri Bima, kemudian di Lombok Tengah, Lombok Timur. Nah, yang paling banyak yang kami tangani itu adalah kasus gugatan pra peradilan. Gugatan pra peradilan ya. Jadi di dalam tahun 2025 ini saja sudah tercatat ada 10 gugatan pra peradilan. Nah, ini sebenarnya bukan bagi kami bukan sesuatu yang menarik, tapi ini merupakan suatu tantangan bagi kami. Ya, karena kami harus bertemu dengan lawyer yang memang mungkin lebih mumpuni, profesional, dan hanya itu saja yang dikerjakan. Sementara kami tupoksi kepolisian kami tetap jalankan, kemudian internalnya persidangan kami jalankan, dan kami berupaya menjadi maksimal pada saat kami beracara di pengadilan. Betul. Tentunya kami tetap belajar dengan lawyer-lawyer luar pun kami berkolaborasi, kami banyak belajar, kami mengambil ilmu-ilmu dari mereka. Iya, baik. Karena memang juga terkait dengan tusi dari Polri-nya sendiri tidak terkadang itu mengalami permasalahan-permasalahan hukum juga yang mungkin ada korban yang belum puas mungkin ya, atau ada pelapor yang tidak puas dengan proses peradilannya, seperti itu kan. Kemudian memang di sini kita melihat polisi juga manusia gitu ya, tidak selalu mulus dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, ada saja kendala-kendala ya. Dan ini menjadi tantangan ya yang harus disikapi, belum lagi ada rotasi lagi ya Mbak ya. Baru belajar beberapa tahun ternyata dirotasi lagi, ilmu baru lagi yang menggantikan, harus cepat belajar baru ya Mbak ya. Jadi ini sangat luar biasa. Ini kita masuk di pertanyaan terakhir. Menanggapi KUHP baru ini kan terjadi pro dan kontra, dan pemerintah juga masih membuka peluang untuk mengkaji lebih jauh tentang KUHP yang akan kita laksanakan di 2 Januari 2026 nanti. Ya. Baik, ini ada isu yang sangat menarik, yaitu asas dominus litis, di mana asas ini sebenarnya telah banyak digunakan di berbagai negara, yaitu adanya instansi kunci atau figur K. Nah, yang disebut di sini instansi kunci adalah kejaksaan. Jadi nanti peradilan ini akan berfokus pada instansi kunci tersebut. Dan ada yang menarik pula, yaitu tentang restoratif justice. Mungkin bisa dijelaskan tanggapan dari Bitkum sendiri seperti apa? Silahkan. Baik Mbak, sebelum saya jelaskan panjang lebar, mungkin saya garis bawahi bahwa ini adalah isu Mbak ya. Seperti yang kita ketahui kan ini juga masih digodok dan belum ketok palu. Sebenarnya asas dominus litis ini adalah pihak yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan perkara gitu, melaksanakan penyelesaian suatu perkara gitu. Nah, kalau menurut pandangan kami ya, kalau kami menolak. Kenapa kami menolak? Karena itu akan bertentangan dengan separation of power. Jadi kan ada pembagian kekuasaan, Mbak. Selama ini kan polisi itu sebagai penyidik, kemudian kejaksaan sebagai penuntut, dan hakim untuk mengadili. Nah, kalau kami, menurut pandangan kami ya kita kembalikan kepada trias politika, Mbak. Seperti kita ketahui bahwa di dalam trias politika itu sudah ada pembagian kekuasaan. Ada legislatif, ada yudikatif, kemudian ada eksekutif. Nah, dengan adanya trias politika ini, maka hukum ketatanegaraan ini akan berjalan dengan baik, tidak ada abuse of power, malah yang sering kita dengar untuk tren sekarang itu check and balance itu akan tercapai, Mbak. Terkait dengan RJ, nah kalau masalah restoratif justice, kami di Polri ini sudah berpedoman pada Perpol 8 tahun 2021. Dan itu selama kami melaksanakan RJ sampai saat ini Polda NTB belum pernah diadakan gugatan. Jadi kami secara formil sudah laksanakan dengan baik terkait dengan RJ. Dan ini juga RJ kami juga sudah diakomodir di sana dalam rancangan KUHP ini. Ya, kami menyambut baik, Mbak. Karena kan pada dasarnya RJ ini adalah suatu bentuk untuk mengembalikan kondisi kepada keadaan semula. Tidak semua harus melalui proses pidana. Demikian, Mbak. Iya, menarik sekali penjelasan dari Mbak Dayu ya. Ibtu Dayu tadi telah membahas banyak
tentang tugas dan fungsi dari Bitkum, terus kemudian bentuk kolaborasinya dan asas yang terbaru dari KUHAP, ya kan? Baik Sobat Cerdas Hukum, kita dipertemukan oleh waktu, kita juga dipisahkan pula dengan waktu. Baik, hukum yang baik adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat. Untuk menutup podcast kali ini, saya akan mempersilahkan untuk memberikan closing statement. Silakan. Polri dan Kemenkum terus berkolaborasi untuk mewujudkan hukum yang efektif, efisien, transparan, dan berkeadilan. Pemahaman hukum yang baik adalah kunci keberhasilan masyarakat yang humanis. Mari kita tetap bersinergi untuk penegakan hukum yang lebih baik. Boleh saya akhiri dengan pantun? Boleh, silakan. Pagi-pagi kita sudah ngopi, siang-siang membeli pepaya, tidak lupa membeli alpukat. Sekian info dari saya, semoga bermanfaat. Salam presisi. Yes.